Masyarakat pedesaan merupakan kelompok yang terdampak serius oleh adanya perubahan iklim. Hal ini diperparah karena sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat juga mengalami tekanan hebat. Beberapa kajian menyebutkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan produksi 5 hingga 20%. Sektor pertanian mengalami tantangan dalam hal perubahan pola tanam, ketersediaan air, penurunan kualitas lahan, dan degradasi agroekosistem. Hal ini tentu sangat berdampak pada kaum rentan di desa seperti petani kecil, perempuan tani, hingga buruh tani. Salah satu desa yang mengalami tantangan ini adalah Desa Kendayakan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Tantangannya di krisis ini, saya petani yang merasa berat sekali ya, karena kita harus mengairi sawah tiap 2 hari sekali dengan sedot karena airnya nggak ada di soalnya adanya di sungai. Yang kedua dari hama itu sangat berat sekali, dari hama itu banyak sekali. Hama itu datangnya bergelombang sehingga petani merasa kewalahan. Nah sekarang banyak petani banyak yang putus asa. Kalau kita lihat dari ke sawah itu banyak yang ditinggalkan sawah itu karena kemarin itu sudah nggak ada air, terus padinya merah nggak pernah naik kecil. Lihat umurnya sekarang sudah hampir 4 bulan belum panen, biasanya itu cuma 3 bulan. Penghasilannya itu kurang karena satu kekurangan air. Biasanya pendapatannya 4 ton atau 5 ton, cuman 3 ton, 2 ton setengah. Bagi perempuan desa, hal ini tentu menjadi situasi yang berat. Ketahanan keluarga bertumpu pada peran perempuan, terutama dalam hal penyediaan pangan. Mungkin karena perbedaan dari iklim ya. Iklim itu gimana ya? Cuaca dari dulu itu agak sepoi-sepoi ya, gimana rasanya beda mungkin kali dengan sekarang. Mungkin dulu hawanya enggak seperti gersang panas begini, Mbak. Tapi beda rasanya. Sekarang nih perasaan saya sangat panas. Kebutuhan pangan dan gizi keluarga sangat bergantung kepada peran perempuan. Dengan demikian, tantangan berat perubahan iklim akan menjadi pukulan telak bagi perempuan desa. Ya, ada sih Mbak, keresahan banget, takutnya nggak ada beras di dapur gitu. Kalau misalnya pangannya ya contohnya kekeringan begini kan nggak tanam, bingung gitu kan. Kita tuh harus ekstra lah pemikirannya tuh. Masyarakat bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan didukung Yayasan Tifa Foundation berupaya meningkatkan kapasitas kaum rentan desa, terutama petani perempuan, dan buruh tani untuk meningkatkan daya lenting terhadap adanya dampak perubahan iklim. Peningkatan resiliensi dilakukan dengan membangun model adaptasi mitigasi oleh masyarakat
yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program untuk mendukung upaya penguatan daya lenting masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun sistem informasi untuk menyebarluaskan pengetahuan lokal, terutama tentang perubahan iklim untuk pendidikan publik. Di suara kita masyarakat Darim, makanya dibentuklah radio komunitas Suara Darim. Nah, di situ ada tambahan juga suara peradaban. Nah, peradaban ini yang awalnya, peradaban itu kan yang awalnya kami nggak bisa apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa jadi apa, bisa segala-galanya. Kalau informasi tentang ini banyak, tentang pertanian, tentang komunitas di Darim juga, tentang ya keadaan masyarakat di sini juga. Pokoknya ya seperti itu. Kalau untuk jangkauan karena lewatnya Facebook, jadi kalau saya lihat sih nyampenya banyak ke negara-negara nih Mbak. Contohnya ada fan juga yang dari Korea, ada yang di Jepang juga, apalagi Taiwan, Singapura, Malaysia, ada juga di Pakistan juga ada. Banyak luar ini ya, lintas negara mungkin ini. Itu menyerukan ke petani tentang masalah jerami tadi tuh Mbak, supaya jangan dibakar. Nah, kita sering informasikan ke petani-petani lewat radio Facebook ini. Adanya kelompok muda Forum Darim Bersatu atau Forimber juga produktif dalam menulis informasi perubahan iklim melalui jurnalisme warga. Petani, perempuan tani, buruh tani, dan anak muda juga terlibat dalam sekolah lapangan pertanian biointensif, sebuah model pertanian ramah iklim yang memaksimalkan peran agroekosistem. Pembelajaran melalui sekolah lapangan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis bagi petani akan pentingnya adaptasi di sektor pertanian. Selain itu, petani juga melakukan sekolah lapangan iklim. Petani mengukur komponen iklim secara rutin untuk mendapatkan data series untuk mengidentifikasi iklim lokal. Nanggulangi penyemprotan lagi, akhirnya menghemat biaya. Apabila tidak diperlukan, ngapain kita jor-joran mengeluarkan biaya untuk penyemprotan, untuk pengendalian hama kalau memang hamanya tidak ada atau musuh alaminya banyak, gitu Pak. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong komitmen kebijakan dan program pemerintah desa untuk mendukung upaya penguatan daya lenting masyarakat dan desa. Kebijakan ini disusun melalui proses pemetaan partisipatif bersama masyarakat, menyusun rencana tindak lanjut, dan menyusun visi desa tangguh perubahan iklim. Sehingga muncul kebijakan berupa peraturan desa tentang tata kelola pertanian padi berkelanjutan. Pak, karena kalau dibakar ini kan timbulnya asap, ya kan? Asap bisa ya menimbulkan berbagai macam efek kesehatan. Karena pemerintah desa membuat perpres itu untuk menghimbau kepada masyarakat agar jerami ini tidak dibakar, karena jerami ini bisa dijadikan pupuk. Melalui model pertanian biointensif yang telah dilakukan oleh petani, beras yang dihasilkan menjadi beras sehat yang minim residu pestisida dan berkualitas. Kemudian, beras ini di-branding menjadi beras Darim Ayu yang proses bisnisnya dikelola oleh kelompok muda desa Forimber. Beras sehat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani sembari dijual dengan pasar alternatif pada konsumen perkotaan. Dengan demikian, petani dapat memiliki nilai tambah dari beras yang diproduksi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, perempuan desa juga mengupayakan adanya pusat pangan keluarga atau PUSPA dengan menanam tanaman hortikultura untuk kebutuhan
beberapa keluarga di sekitarnya. Perempuan desa yang sebagian besar adalah petani perempuan dan buruh tani menjadi penggerak penting dalam pengelolaan pusat pangan keluarga ini. Dengan demikian, kebutuhan pangan keluarga juga dapat dipenuhi dari pekarangan atau lahan terdekat mereka. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, masyarakat dapat meningkat daya lentingnya terhadap perubahan iklim melalui dukungan kebijakan pemerintah desa dan inisiatif di tingkat akar rumput. Melalui perubahan ini, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.